Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di mata kanibalistik Fang Changhai, Tan Yun menunjuk ketujuh orang mati yang berada di tanah berada di tingkat ke-8 pemurnian jiwa dan berkata, 2 jam yang lalu, cucumu mempermalukan junior dan memaksa junior untuk bermain game dengannya. Tanpa diduga, cucumu belajar seni tidak baik dan dipukuli sampai mati oleh generasi yang lebih muda, tetapi 7 orang ini ingin membunuh generasi yang lebih muda. Untuk melindungi diri sendiri, generasi yang lebih muda secara tidak sengaja membunuh 7 orang itu, ucap dari Tan Yun. Bajingan kecil, kamu membunuh orang dan berani berdebat, bahkan jika raja mendukungmu, kamu harus membayar dengan darah dan darah hari ini, ucap dari Fang Changhai. Bajingan kecil, darah ganti darah, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dia menyipitkan mata ke arah Fang Changhai, dan berteriak, Fang Changhai, biarkan aku membersihkan mulutmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Oke, perlakukan aku, setelah kamu melihat ingatku jika Anda punya nyali, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, genangan kekuatan spiritual mengembun menjadi gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, 2 jam yang lalu, setelah Jiang Kai mempermalukan Tan Yun mengambil 3 pukulan dari Xiangwu untuk membunuh Jiang Kai, dan seluruh proses 7 orang yang mencoba membunuh Tan Yun dibunuh oleh Tan Yun. Menonton prosesnya, Fang Changhai, yang hendak menyerang Tan Yun, tidak dapat menyerang Tan Yun di depan semua orang. Pada saat yang sama, Fang Changhai dan Murong Sishi di belakangnya bergabung dengan para tetua, menatap Tan Yun dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga pemurnian jiwa, dapat dengan mudah membunuh 7 murid dari tingkat ke-8 pemurnian jiwa dan Jiang Kai yang berada di tingkat ke-9 pemurnian jiwa. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika Tan Yun melampaui kekuatannya dan menantang langit, tidak mungkin membunuh Jiang Kai. Jiang Kai lah yang meminta Tan Yun untuk menyerang 3 kali, sungguh memalukan. Pada saat ini, Tan Yun tak kenal ampun, Fang Changhai, cucumu dan aku punya kata pertama, siapapun yang mati, orang di sisi almarhum tidak akan bisa membalas dendam. Apakah kamu berencana untuk membunuhku tiba-tiba, ucap dari Tan Yun. Tubuh Fang Changhai berhenti bergetar, dia menatap langsung ke arah Tan Yun, dan tertawa dengan marah, wah, kamu kejam, ucap dari Fang Changhai. Setelah mengatakan ini, Fang Changhai berbalik, menatap Murong Sishi dan tetua lainnya, dan berkata sungguh-sungguh, semua ayo pergi dengan kepala ini. Mari kita bahas masalah kompetisi peralatan, ucap dari Fang Changhai. Baik kepala, ucap dari 18 tetua termasuk Murong Sishi membungkuk dan memutuskan bahwa Tan Yun tidak akan jauh dari kematian, karena mereka tahu kebenaran bahwa mudah untuk bersembunyi dari panah yang cerah dan sulit untuk bertahan melawan panah yang tersembunyi. Dalam hati mereka, ya. Memang benar bahwa kepala suku tidak dapat membunuh Tan Yun di depan umum, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melakukannya secara diam-diam. Ketika Fang Changhai yang penuh amarah dan hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba berkata, Ketua Fang, Anda baru saja pergi. Jika menyebar, tidakkah Anda takut meninggalkan warisan, ucap dari Tan Yun. Fang Changhai tiba-tiba berbalik dan menatap Tan Yun dengan keras kepala, kemudian berkata, apa yang ingin kamu katakan, ucap dari Fang Changhai. Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke muridnya yang tadi melapor kepada Fang Changhai dan berkata dengan muram, kamu juga telah melihat gambar ingatan Jiang Kai dan aku, tetapi dia memerintahkan 7 orang lainnya untuk membunuhku. Menurut aturan sekte, dia akan dihapuskan dan dikeluarkan dari gurunya, dan kamu menutup mata sekarang. Ya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja, ucap dari Tan Yun. Murid itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Fang Changhai dan terus bersujud, kepala, tolong selamatkan murid itu, wow, ucap dari murid itu. Bang! Fang Changhai menarik napas dalam-dalam dan membunuh murid dengan satu telapak tangan.
Kemudian, dia melirik Tan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Setelah itu, dia terbang di langit. Murong Sishi melirik Tan Yun dengan tatapan rumit, dan diikuti dengan para tetua. Setelah pejabat senior pergi, Tan Yun mencibir, "Fang Changhai, kamu akan mati di tanganku cepat atau lambat," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya keluar dari lembah peri dengan ketakutan. Gongsun Ruoxi khawatir, "Tan Yun, kepala kami kejam, tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sekarang, pergi sekarang," ucap dari Gongsun Ruoxi. Dan yang lain juga mendesak Tan Yun untuk pergi dengan cepat. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir, apalagi mengganggu minat kita untuk reuni. Ayo pergi dan minum," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, semua orang minum di lembah peri, selama beberapa jam, satu demi satu ucapkan selamat tinggal pada Gongsun Ruoxi dan pergi. Ketika Tan Yun hendak pergi, Zhong Wu Xiao dengan enggan memberitahu Tan Yun bahwa dia akan pergi ke lembah Tan Yun untuk berlatih setelah kompetisi artefak berakhir. Dalam hal ini, Tan Yun sangat senang. Matahari terbenam di barat dan hampir senja. Tan Yun mengendarai perahu roh, memeluk Mu Mengyi, dan terbang keluar dari ranah rahasia artefak seperti seorang pendamping. Suezian tanpa sadar berdiri di samping. Demi keselamatan Suezian, Tan Yun memutuskan untuk mengirimnya kembali ke divisi 5 jiwa terlebih dahulu. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah berada di langit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang 90.000 mil jauhnya dari gerbang gunung divisi, tiba-tiba, sebuah suara tua yang membunuh datang dari langit. "Anak Tan Yun, terimalah takdirmu," ucap dari pria kulit hitam. Pada saat ini, seorang pria tua kulit hitam yang berumur sekitar 90-an pria tua berjubah itu berdiri di langit, menjulurkan tangan kanannya yang kering, dan tiba-tiba menekannya ke arah Tan Yun di atas perahu roh. Om! Tiba-tiba, tangan raksasa yang berubah dari kekuatan spiritual, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghantam Tan Yun di perahu roh. Dalam sekejap, langit 10 li persegi dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan di ruang angkasa, seolah-olah garis-garis ular sanca raksasa hitam menari-nari liar di bawah langit berbintang. Momentumnya menakutkan. Karena Tan Yun telah mengembangkan mata ilahi Hongmeng, dia dapat melihat kekuatan orang-orang yang jauh lebih tinggi darinya. Ketika Mu Mengyi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, Tan Yun menyeringai dan berteriak, "Kera tua, bunuh dia," ucap dari Tan Yun. Mendengar perintah Tan Yun, cahaya muncul dari dalam tas binatang dan berubah menjadi kera iblis pembantai surga setinggi manusia. Itu menginjak perahu roh dengan kedua kakinya, dan sosoknya naik ke langit. Tiba-tiba, itu berubah menjadi raksasa setinggi 1 kilometer, dan setelah tubuhnya menghancurkan telapak tangan raksasa, kera iblis menembak ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai lelaki tua itu. "Apa-apaan ini?" ucap pria tua berjubah hitam itu ketakutan. Begitu pria tua melarikan diri, dia dicengkeram oleh tangan raksasa yang ditutupi dengan rambut ungu dan hitam panjang. Sekarang kera iblis pembantai surga berada dalam periode kesusahan tingkat keempat, ranah ini setara dengan kesempurnaan agung alam jiwa, dan kekuatannya masih lebih tinggi daripada kultivator kesempurnaan besar alam jiwa. Kaza, darah berceceran dan tulang retak. Saat kera iblis pembantai surga meremas lelaki tua berjubah hitam itu dengan satu tangan, sosok halus yang tampak persis seperti lelaki tua berjubah hitam itu tersapu dari telapak tangan kera iblis pembantaian surga dan ingin melarikan diri. "Kembalilah padaku," ucap dari kera iblis pembantai surga tersenyum, dan semburan energi iblis hitam mengalir keluar dari telapak tangan raksasa, menelan roh lelaki tua itu, dan menuju ke telapak kera iblis pembantai surga. "Tan Yun, lepaskan aku mohon," ucap roh lelaki tua itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Seperti yang kita semua tahu, jika seorang kultivator kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa ingin memasuki tingkat pertama alam jiwa, ia harus mengendalikan jiwa janin pertama yang muncul dari tubuh untuk menyelesaikan kesengsaraan sebelum ia dapat dipromosikan.
Setelah malapetaka berhasil dilintasi dan tingkat pertama alam jiwa ilahi dimasukkan, pembudidaya akan memiliki kemampuan untuk melintasi kekosongan, dan jiwa janin pertama di kolam spiritual akan menjadi jiwa ilahi. Ketika tubuh kultivator tingkat pertama dari alam jiwa ilahi dihancurkan, jiwa ilahi pertama dapat melarikan diri dan dilahirkan kembali dengan mengambil tubuh orang lain. Pada saat ini, lelaki tua itu tahu bahwa jika jiwanya dihancurkan, dia akan mati sepenuhnya. Wosh! Kera setan pembantai langit memegang jiwa lelaki tua itu di tangan kanannya, melompat keluar dari kehampaan, dan muncul di perahu roh. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyusut hingga seukuran 10 kaki. Tan Yun, benarkah? Ucap dari Mu Mengyi menatap kera iblis pembantai surga dengan kaget. Mengyi tentang kera tua itu, aku akan memberitahumu secara detail nanti, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum cerah, dia melihat kembali ke roh lelaki tua itu dan berkata tanpa ragu, bicaralah. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Fang Changhai, atau siapa? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun. Sudah kubilang, bisakah kau tidak membunuhku? Ucap dari pria tua itu menggigil. Katakan saja siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku? Aku berjanji tidak akan membunuhmu, ucap dari Tan Yun tanpa ragu. Oke, saya akan katakan, saya akan mengatakan, roh lelaki tua itu, buru-buru berkata, nama saya Cui Chaoping, saya adalah Diaken Artefak Xianmen. Anda membunuh cucu kepala suku, dan kepala meminta saya untuk singkirkan kamu, ucap dari roh Cui Chaoping. Oh, tentu saja, Fang Changhai. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin, Fang Changhai, cucumu terbunuh, jika kamu memiliki keterampilan, datang ke sini sendiri, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Cui Chaoping dalam ketakutan, Tan Yun, aku akan memberitahumu segalanya, tolong, setelah kamu melepaskanku, jangan beritahu kamu apa yang aku katakan, Fang Changhai kejam, dan begitu dia tahu bahwa aku sudah memberitahumu, dia akan pasti bunuh aku, ucap dari Cui Chaoping. Cui tua, kekhawatiranmu sedikit berlebihan. Tan Yun mencibir, aku memang mengatakan untuk membiarkanmu pergi, tapi aku tidak bisa menjamin apakah kera tua itu akan membiarkanmu hidup atau tidak, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu kembali pada kata-katamu, kamu binatang kecil, ucap dari Cui Chaoping dan omelan itu berhenti tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat telapak tangan kera iblis pembantai surga, jiwanya dimusnahkan. Setelah itu, kera iblis pembantaian surga masuk ke dalam tas binatang roh di bawah sinyal Tan Yun. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Sue Zian yang terkejut, dan memberitahu mereka tentang fakta bahwa dia memiliki singa naga emas, kera iblis pembantai surga, dan asal kera iblis pembantai langit. Keesokan harinya, pada siang hari, Tan Yun mengendarai perahu roh, membawa mereka berdua menjauh dari divisi 5 jiwa Xianmen dan satu gerbang gunung, dan ketika mereka masih 50.000 mil jauhnya, Tan Yun memandang Sue Zian yang khawatir, dan mengerutkan kening, berkata, Zian, ada apa denganmu, ucap dari Tan Yun. Kakak ipar, aku baik-baik saja, ucap dari Sue Zian mengerucutkan bibirnya. Zian, semuanya tertulis di wajahmu, jadi tidak apa-apa, ucap dari Mu Mengyu meraih tangan Sue Zian, beritahu kakak, ada apa, ucap dari Mu Mengyi. Aku tidak ingin kembali, ucap dari Sue Zian sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kepanikan di matanya yang indah. Zian, apakah ada seseorang yang menggertakmu dari divisi 5 jiwa, ucap dari Mu Mengyi. Dan setelah kata-kata Mu Mengyi jatuh, Sue Zian, yang selalu riang tiba-tiba jatuh ke pelukan Mu Mengyi dan mulai menangis. Karena Sue Zian memegang Mu Mengyi lengan roknya tergelincir ke bawah, memperlihatkan bagian dari lengan otot esnya. Zian, siapa yang melakukannya? Ucap Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu, mengambil langkah, meraih pergelangan tangan Sue Zian dengan tangan kanannya, tetapi melihat bekas luka panjang yang ditinggalkan oleh luka pedang di lengan lotusnya yang cantik. Dilihat dari warna bekas lukanya, itu seharusnya sudah dipotong oleh seseorang dalam beberapa hari. Mu Mengyi menyentuh bekas luka yang mengejutkan di lengan kanan Sue Zian, dan mendesak,
beritahu kakak dan ipar, siapa yang menyakitimu, ucap dari Mu Mengyi. Kakak ipar, kakak, jangan tanya, ucap dari Sue Zian tersedak. Zian, beritahu saudara ipar akan membantumu membalas dendam, ucap dari Tan Yun, mata Tan Yun penuh dengan niat membunuh yang tak terbendung. Zian, katakan, siapa itu, ucap dari Mengyi cemas. Sue Zian meninggalkan pelukan Mu Mengyi dan berbisik, guruku menyakitiku, ucap daru Mu Mengyi. Kepala 5 jiwa, Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, terbakar dengan marah. Ada apa, ada kakak ipar di sini, jangan takut, ucap dari Tan Yun. Sue Zian menyeka air matanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kakak ipar, ketika saya berada di kompetisi 9 divisi, tuanku melihatku mengandalkan 5 balita yang kamu berikan padaku. Seni pedang jiwa ilahi menjadi yang kedua dalam daftar Wolong dalam satu gerakan, dan dia datang dengan ide latihan. 3 tahun terakhir, dia telah berulang kali meminta saya untuk memberitahu saya latihan untuk cucunya Wu Ling untuk berlatih. Dan beberapa hari yang lalu, dia menemukan saya lagi, dan aku masih menolak untuk memberitahunya latihan itu. Oleh karena itu, dia sangat marah sehingga dia memukuli saya, menyakiti saya. Kakak ipar, saya tidak ingin kembali, saya takut, ucap dari Sue Zian. Pada saat ini Tan Yun menekan amarahnya, memeluk Sue Zian di lengannya, menepuk punggungnya, dan menghiburnya, Zian tidak perlu takut, aku akan membawamu pergi dan aku akan membawamu kembali ke Danmai. Bagaimanapun, Anda memiliki latihan yang saya berikan kepada Anda, jadi Anda tidak perlu berlatih apapun. Anda bisa berkultivasi di Danmai untuk meningkatkan kekuatan Anda, ucap dari Tan Yun. Sue Zian mengangguk. Tan Yun dengan lembut memeluk Sue Zian dan menutup matanya. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri keluhan dengan musuh ketika dia berada di sekte dalam. 2 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, terbang kembali ke Danmai bersama Mu Mengyi dan Sue Zian, dan mengirim kedua gadisnya ke lembah perinya sendiri, lembah peri nomor 8 di lembah peri yang berjasa. Setelah Tan Yun menyuruh kedua gadisnya berlatih bersama ketenangan pikiran, agar tidak membiarkan kedua gadis kehilangan hati mereka, dia berkata bahwa dia akan menemui tetua yang berjasa dan pergi. 2 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari alam rahasia Danmai dengan perahu rohnya, dan kemudian Tan Yun memakai kain kasa bernafas kura-kura untuk menutupi basis kultivasinya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke divisi 5 jiwa Xianmen, yang jaraknya jutaan mil. 2 hari kemudian di pagi hari. Siapa yang datang? Di depan gerbang Gunung 5 Jiwa, seorang murid dari alam pemurnian jiwa tingkat kelima yang menjaga gerbang gunung, menatap sosok di perahu roh yang mengenakan penutup kain kasa hitam, dan berkata dengan kewaspadaan penuh. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kasa nafas kura-kura, sepasang mata memancarkan cahaya merah yang aneh, menatap murid itu, dia berkata dengan dingin, katakan, di mana kepala 5 jiwa sekte-sekte dalam berkultivasi, dan berapa banyak penatua sekarang, ucap dari Tan Yun. Murid itu tampak lamban, dan berkata dengan jujur, dia berada di alam rahasia 5 jiwa, di lembah abadi 5 jiwa 100.000 mil ke timur. Sekarang adalah 26 tetua, ucap dari murid itu. Tan Yun berkata lagi, dari divisi 5 jiwa Xianmen, berapa banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Banyak, ucap dari murid itu. Berapa banyak, ucap Tan Yun. Terlalu banyak untuk dihitung, ucap dari murid itu. Kalau begitu, apakah kamu ingin membunuh Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Iya, tentu saja. Dia membunuh begitu banyak orang di sekte dalam kita, aku harap aku bisa membunuhnya sekarang, ucap dari murid itu. Apakah kamu masih memiliki jubah murid 5 jiwa, keluarkan, ucap dari Tan Yun. Iya, murid itu mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Tan Yun. Tan Yun mengambil jubah itu dan berkata tanpa ragu, buka alam rahasia, jangan tutup alam rahasia, lalu bunuh diri. Iya, setelah murid membuka pintu masuk ke alam rahasia di loh batu, Tan Yun mengendarai perahu roh dan memasuki alam rahasia 5 jiwa seperti kilat, berlari menuju lembah abadi 5 jiwa.
Di luar gerbang alam rahasia 5 jiwa, aliran darah berceceran dengan cahaya pedang, dan murid memotong tenggorokannya dan bunuh diri. 2 jam seperempat kemudian, di aula lembah abadi 5 jiwa, Taois 5 jiwa yang menghembuskan energi spiritual surga dan bumi tiba-tiba mendengar suara hormat dari luar lembah peri. Penatua 26, murid mencari Anda segera. Kepala 5 jiwa itu acuh tak acuh. Berkata, masuk, dilarang untuk tidak membukanya, ucap dari kepala 5 jiwa. Murid patuh, di luar lembah, Tan Yun, mengenakan jubah Tao 5 jiwa menundukkan kepalanya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aula peri 5 jiwa dalam kegelapan. Kera setan pembunuh langit telah menjadi seukuran monyet kecil, berjongkok di bahu Tan Yun, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Setelah beberapa saat, Tan Yun melangkah ke aula utama, di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, dia masih menundukkan kepalanya dan berhenti 30 kaki di depan Taois 5 jiwa. Katakan padaku, ada apa? Ucap dari Taois 5 jiwa duduk bersila, masih memejamkan mata, menghirup energi spiritual surga dan bumi untuk dirinya sendiri, bahkan tanpa memandang Tan Yun. Tan Yun mengangkat kepalanya perlahan dan berkata-kata demi kata, Wu Qingquan, kita bertemu lagi, ucap dari Tan Yun. Mendengar bahwa pihak lain memanggil namanya, Taois 5 jiwa tiba-tiba membuka matanya dan menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Tidak, Bang. Dalam jeritan, kera iblis pembunuh surga menghancurkan praktisi Tao 5 jiwa dari alam jiwa ilahi tingkat pertama hingga hancur, menyebabkan istana setinggi 500 meter mengaum dengan keras. Tan Yun, jangan bunuh aku, kumohon, ucap dari roh Taois 5 jiwa, yang baru saja muncul dari tulang yang patah, dijepit dengan 2 jari oleh kera iblis pembantai surga. Aku tidak ingin membunuhmu, apakah aku masih menunggumu mengirim seseorang untuk membunuhku? Menunggu orang tua sepertimu untuk membunuhku sendiri, Tan Yun mencibir dan tiba-tiba menjadi marah. Sejujurnya, latihan Ziyan adalah latihan dariku yang diberikan untuknya, dan kamu orang tua, kamu benar-benar memukulinya untuk mendapatkan latihan, dasar binatang tua, pergi ke neraka, kera tua bunuh dia, ucap dari Tan Yun berteriak dengan marah, kera monster yang berani, lepaskan tetua ke-26. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berusia 80 tahun muncul di lembah peri, memancar dengan niat membunuh, melepaskan napas tingkat kelima penyempurnaan jiwa, menghadap kera iblis dan berkata dengan keras, binatang buas, kamu mencari kematian, ucap dari orang itu. Nama orang ini adalah Kong Gao Xiang, seorang tetua ke-25, dan dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Wu Qingquan pada hari kerja, dan dia mengambil tindakan pada Wu Qingquan. Mendengar ini, roh Taois 5 jiwa tampaknya telah mengambil sedotan terakhir dan meraung, Kakak Kong, selamatkan aku, ucap dari Wu Qingquan. Kakak Wu Xian, jangan takut, aku di sini untuk saudaramu. Ketika suara lama Kong Gao Xiang terdengar, pedang terbang muncul dari tangannya, dan kata-kata di mulutnya berubah menjadi sosok halus. Segera, sinar pedang 300 kaki yang menyilaukan, memancarkan kekuatan emas yang ganas dan kekuatan api merah, menembus kehampaan dan menusuk sejajar dengan Tan Yun dan kera iblis pembantai surga di aula. Di mana cahaya pedang lewat, satu sisi kekosongan runtuh, dan itu sangat mengejutkan. Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali, dan berkata dengan ngeri, kera tua, cepat bertarung dan bunuh mereka semua, ucap dari Tan Yun. Baik tuanku, segera dalam ratapan histeris dari Taois 5 jiwa, kera iblis pembantai surga menghancurkan jiwanya. Puff. Pada saat ini, Tan Yun, menghadapi sinar pedang besar yang ditikam dari langit, tidak mampu menahan energi pedang dan tiba-tiba kera iblis datang, jadi cahaya pedang itu menabrak kera iblis pembantai surga seperti bola meriam yang memuntahkan darah dari mulutnya. Tuan, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuhmu jika aku di sini, ucap dari kera iblis pembantai surga menggunakan tangan kirinya untuk mengambil bulan dari laut, dan setelah menangkap Tan Yun, dia membalikkan telapak tangan kanannya. Tongkat raksasa, yang mencapai ratusan kaki, tiba-tiba membombardir balok pedang yang ditusuk. Bang! Suara keras mengguncang langit, dan tanah bergetar. Di bawah tatapan ngeri Kong Gao Xiang,
cahaya pedang besarnya, yang panjangnya 300 meter, hancur seperti keramik. Sungguh kera iblis yang kuat, ucap dari Kong Gao Xiang buru-buru mundur, tersapu keluar dari aula dan naik ke langit seperti melarikan diri. Dia sangat panik, pedangnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh kultivator biasa di tingkat kelima penyempurnaan jiwa dan membunuh monster pada tahap awal tingkat keempat, tetapi sebagai hasilnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh monster itu. Dia bisa melihat bahwa kera iblis pembantai surga jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah melarikan diri. Ketika Kong Gao Xiang terbang lebih dari 1000 kaki, dia berteriak putus asa, gelombang suara bergulir, bergema sejauh ribuan mil, saya adalah tetua 25, tolong. Ada iblis. Raungan Kong Gao Xiang berhenti tiba-tiba, tetapi kera iblis pembantai surga yang bergegas keluar dari aula dan melemparkan tongkat raksasa dengan keras ke arah langit, dan merenjang tubuhnya. Swiss Swiss Swiss. Ketika 5 roh muncul dari mayat yang hancur dan berserakan, kera iblis pembantai surga, dengan kekuatan pantulnya yang super, menyapu ke dalam kehampaan, melambaikan telapak tangan kanannya, dan kekuatan sihir bergulir terbungkus, mereka dengan cepat menghilang. Wosh! Saat kera iblis melambai tongkat raksasa hitam legam di langit tiba-tiba menjadi raksasa berukuran 300 kaki, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menelan ke tangan kera iblis. Tubuh kera iblis pembantai surga melonjak sejauh 1 kilometer, berputar-putar di udara dengan tongkat raksasa di tangan, menukik ke bawah, dan menabrak aula abadi 5 jiwa. Boom! Aula abadi 5 jiwa runtuh dalam sekejap, dan debu naik. Api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, api Hongmeng ungu setinggi 12 meter terbang di sekitar lembah peri seperti kilat, membakar napasnya sendiri dan aura yang ditinggalkan oleh kera iblis menuju kehampaan. Hos! Tan Yun melambaikan tangannya, dan segera, cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah setelah kematian Kong Gao Xiang diserap ke dalam cincin penyimpanan Tan Yun. Pada saat yang sama, di aula abadi 5 jiwa yang hancur, sebuah cincin penyimpanan terbang keluar dan diserap ke dalam cincin penyimpanan Tan Yun. Tan Yun berdiri di telapak kiri kera setan pembantaian surga, dan segera mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, dan memerintahkan, kera tua, tinggalkan alam rahasia 5 jiwa secepat mungkin, dan ingat untuk tidak meninggalkan jejak kaki, ucap dari Tan Yun. Tan Yun khawatir tentang kematian Kong Gao Xiang, karena sebelum kematiannya, dengan teriakan minta tolong, akan ada banyak kultivator dari divisi 5 jiwa, jadi Tan Yun segera memerintahkan kera iblis pembantai surga untuk pergi. Tan Yun memiliki kera iblis pembantai surga, dan bahkan jika Tan Yun dikepung oleh semua tetua dari 5 jiwa dari Sekte Abadi, dia percaya bahwa dia akan dapat mundur sepenuhnya. Alasan mengapa Tan Yun khawatir adalah karena dia tidak boleh mengekspos dirinya sendiri, dan dia tidak boleh mengekspos kera iblis pembantai surga. Jika tidak, dia akan menarik divisi 5 jiwa kuat dari Sekte Suci, maka itu akan berbahaya. Setelah menerima perintah, kera iblis pembantaian surga penuh dengan energi iblis, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia 100.000 mil jauhnya. Karena kecepatan kera tua itu begitu cepat sehingga dia melewati beberapa murid di alam pemurnian jiwa di jalan, murid-murid ini hanya mengira ada embusan angin. Setelah beberapa saat, seorang penatua yang baru saja mendengar teriakan minta tolong Kong Gao Xiang bergegas ke langit di atas lembah abadi 5 jiwa dan menemukan tanda identitas yang rusak di sebelah tubuh Taois 5 jiwa yang rusak di reruntuhan. Tetua ke-26 telah mati, kemudian, matanya melebar, dan mata keruh itu dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Karena dia melihat bahwa di tanah tidak jauh, tanda identitas dari tetua ke-25 juga rusak. Orang gila mana yang berani membunuh 2 tetua di divisiku, ucap pria tua itu meraung putus asa dan ketakutan yang berkepanjangan, dan segera menemukan kepala penatua divisi 5 jiwa Tao. Catatan, kepala Tao dari pintu dalam adalah Taois, kepala Xianmen adalah Tao. Di istana yang megah, Tao divisi 5 jiwa yang bernama Ding Shouyu, memanggil 24 penatua dalam semalam. Dia sangat marah,
Aku sangat kesal, baru 2 jam yang lalu, 2 tetua sekte abadiku yang bermartabat terbunuh. Bangun dan mengakui, jika tidak, biarkan lelaki tua ini mengetahuinya. Lelaki tua ini meminta si pembunuh untuk meminta kematian, tetapi dia tidak bisa meminta kematian, ucap dari Ding Shouyu. Ketua Penatua Agung tenang, ucap dari semua penatua berkata serempak, bawahan ini bersumpah demi Tuhan, bukan kami yang melakukannya, ucap para tetua. Setelah kata-kata itu keluar, Kepala Divisi 5 Jiwa Xianmen mengertakkan giginya, oke, kepala ini akan mempercayaimu untuk saat ini, dan sekarang saya akan menyelidikinya. Kita harus menemukan keluar, siapa pembunuh Wu Qingquan dan Kong Gao Xiang, dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan muka. Jika tidak, jangan beritahu 8 divisi lainnya bahwa ada seseorang telah memasuki ranah rahasia 5 jiwa saya dan telah membunuh 2 tetua, dan kita bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, kita akan menjadi bahan tertawaan Huang Fu Shengzong, ucap dari Ding Shouyu. Setelah para tetua menerima perintah mereka, mereka semua bergegas karena marah, meninggalkan aula, dan pergi ke lembah abadi 5 jiwa. Tidak peduli bagaimana para tetua melakukan yang terbaik, mereka tidak punya pilihan selain menyelidiki dan tidak menemukan jejak atau nafas si pembunuh. Para tetua 5 jiwa kini seperti lalat tanpa kepala, mencari pembunuh tanpa tujuan sepanjang malam, sambil memikirkan siapa pembunuhnya. Para tetua sangat bingung. Karena perselisihan antara 9 divisi, tidak ada kedamaian. Oleh karena itu, mereka pertama-tama mengesampingkan kemungkinan bahwa muridnya adalah pembunuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa karena si pembunuh diam-diam dapat memasuki alam rahasia 5 jiwa dan membunuh kedua tetua, dia setidaknya adalah kultivator tingkat 6 di alam jiwa ilahi. 3 hari kemudian, apa yang disebut hal-hal baik tidak padam, dan hal-hal buruk menyebar ribuan mil, dan sekarang 2 tetua dari 5 jiwa Xianmen terbunuh, dan itu telah menyebar ke seluruh Xianmen. Divisi jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, pil alkemia, jimat, senjata, dan formasi. Tentu saja, ketika manajemen puncak 8 divisi bingung, perasaan yang lebih besar adalah menertawakan kemalangannya. Dalam 3 hari terakhir, terutama puluhan ribu murid di bawah Wu Qingquan dan murid Kong Gao Xiang bahkan lebih panik, gugup, dan takut akan nasib buruk itu jatuh di kepalanya. Dan pada saat ini, Tan Yun berada di sekte dalam jiwa binatang, di rumah gua Gunung Peri, terus membunuh. Tan Yun telah mematahkan tendon dan paha belakang Wu Hong dan menginjak tanah. Wu Hong pernah menjadi kepala divisi jiwa binatang pintu dalam, dan mantan gurunya Mu Mengyi lebih dari 3 tahun yang lalu, selama kompetisi 9 divisi sekte dalam, dia diturunkan menjadi tetua ketiga oleh Raja. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku belum mau mati, ucap dari Wu Hong gemetar, menangis dan keluar darah dari mulutnya. Hehe, tidak ingin mati, ucap dari Tan Yun membungkuk dan meraih leher Wu Hong dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Wajah Tan Yun penuh dengan urat biru dan fitur wajahnya berubah, kamu adalah orang suci yang tidak sebaik binatang. Ketika 9 kepala sekte dalammu pergi ke sekte luar untuk memilih murid, Anda berusaha untuk menerima Mengyi sebagai murid tertutup. Kemudian, setelah Anda mengambil Mengyi sebagai murid, Anda malah memberi putra Anda Wu Feixiong Dream Pill, dan memberikannya kepada Mengyi sehingga putra Anda akan mencemarkan wanita saya. Jika saya tidak menghentikannya tepat waktu, wanita saya akan dinodai oleh putra Anda. Dan di puncak raksasa naga melingkar, jika putra Anda tidak bunuh diri setelah dihapuskan oleh saya, itu kebetulan saja kamu akan mati tanpa bukti, jika tidak, ketua sekte akan memusnahkan sampahmu. Kepala divisi binatang, sebagai guru wanitaku, telah melakukan hal yang begitu kasar, kematianmu 1000 kali 10.000 kali, aku tidak bisa menyelesaikan kebencian, ucap dari Tan Yun. Wu Hong melihat bahwa tidak ada gunanya bertanya lagi, dia pergi begitu saja sekarang, Tan Yun, bunuh aku, bunuh. Hari ini aku Wu Hong, mengutukmu, dan suatu saat kamu akan dibunuh. Hahaha, Tan Yun, kamu telah menyinggung begitu banyak orang, kamu tidak perlu melakukannya. Aku mengutukmu,
Dan kamu juga akan dibunuh oleh musuh tanpa tulang kiri, ucap dari Wu Hong. Bang! Tan Yun memukul mulut Wu Hong dengan pukulan, dan berkata sambil menyeringai, jangan khawatir, kamu pasti akan kecewa, selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang mau bunuh aku. Dan untukmu, aku akan menelanjangimu nanti, dan kemudian menggantung mayatmu di puncak gunung, sehingga semua orang bisa melihat kematianmu yang tragis, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.